Nah, pertama-tama saya akan membuat susnya dulu ya bun. Di sini saya menggunakan margarin 100 gram, air sebanyak 250 ml air atau 1 gelas penuh, garam 1/4 sendok teh, gula pasir 1 sendok makan. Selanjutnya masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk terus-menerus sampai margarinnya ini menjadi lumer atau menjadi mencair seperti ini. Nah, kalau sudah mencair atau lumer margarinnya, apinya kecilkan ya bun, api kecilkan paling kecil. Nah, di sini api sudah saya kecilkan, kemudian tambahkan 150 gram tepung terigu. Selanjutnya diaduk sampai adonannya menjadi kalis dan tercampur merata. Nah, tanda adonannya menjadi kalis yaitu kalau adonan sudah tidak menempel lagi di panci, itu tanda adonannya sudah kalis. Nah, kalau adonannya sudah kalis dan tercampur merata, selanjutnya matikan api dan pancinya bisa diangkat, kemudian istirahatkan adonan kurang lebihnya 30 menit. Setelah 30 menit kemudian adonannya sudah selesai istirahatnya nih bun. Selanjutnya tambahkan telur satu persatu ya bun. Untuk jumlah telurnya saya menggunakan 3 butir telur, tapi untuk mencampurnya ini gunakan satu persatu telur, kemudian aduk dengan adonan sampai tercampur merata. Nah, ini saya tidak menggunakan mixer ya bun, dan saat mengaduk adonan masih hangat ya bun, jangan dingin, kalau dingin nanti susah mencampurnya. Setelah tercampur merata adonannya, selanjutnya masukkan 1 butir telur lagi ya bun, kemudian diaduk-aduk lagi sampai tercampur merata. Dan kalau adonannya sudah tercampur merata seperti ini ya bun, sudah tercampur, sudah halus ya bun teksturnya, kemudian tambahkan lagi 1 butir telur. Untuk membuat sus, total telur yang digunakan 3 butir ya bun, tapi dimasukkannya secara bertahap satu persatu ya bun, satu persatu diaduk sampai tercampur rata sampai telur yang ketiga. Nah, tanda adonannya sudah tercampur mata yaitu adonannya tidak menggumpal-gumpal lagi ya bun, tapi tercampur merata seperti ini bun. Nah, ini tandanya kalau adonannya sudah tercampur mata seperti ini ya bun, teksturnya sudah tercampur merata seperti ini, tidak menggumpal-gumpal lagi. Selanjutnya untuk adonan sudah selesai ya bun, kemudian adonan kue susnya ini akan saya pindahkan ke plastik segitiga atau piping bag terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya pindahkan adonan ke plastik segitiga atau piping bag seperti ini ya bun. Kemudian ujung dari plastik segitiganya ini bisa dipotong kecil aja ya bun, jangan terlalu besar. Nah, seperti ini ya bun. Selanjutnya siapkan cetakan bun. Di sini saya menggunakan cetakan kue muffin atau cupcake seperti ini ya bun. Saya menggunakan yang diameternya sekitar 7 cm. Ini ukurannya lumayan gede ya bun. Nah, jangan lupa cetakannya dioles tipis menggunakan margarin supaya cetakannya ini tidak lengket. Nah, kemudian kalau cetakannya sudah disiapkan, selanjutnya tinggal disemprotkan adonan kue sus tepat di tengah cetakan ya bun, bagian bawah seperti ini. Kemudian ditekan, dibentuk melingkar seperti ini. Nah, seperti ini sampai bagian bawahnya ini tertutup, kemudian memutar lagi ke bagian pinggiran-pinggirannya seperti ini ya bun. Untuk isian dari kue susnya ini adonannya tidak perlu sampai penuh 1 cup ya bun, cukup 3/4 nya saja dari cetakan. Nanti ketika matang adonannya akan mengembang gitu ya bun, atau adonannya akan jadi lebih tinggi sedikit gitu, jadi nggak perlu sampai 1 cetakan full untuk mengisi adonan kue sus. Nah, kalau sudah selesai mengisi hasilnya seperti ini ya bun. Selanjutnya adonan kue susnya
di oven terlebih dahulu. Ovennya ini sudah saya panaskan sebelum saya gunakan ya bun. Saya panaskan di suhu 200 derajat celcius selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit kemudian ovennya bisa digunakan untuk memanggang kue sus. Kemudian panggang adonan kue sus selama 50-55 menit menggunakan api bawah di suhu 200 derajat celcius. Selama proses pemanggangan dilarang membuka tutup oven ya bun, supaya adonan kue susnya mengembang bagus dan tidak kempes. Oke, adonan kue susnya saya oven dulu. Setelah 50 menit kemudian adonan kue susnya sudah matang bun. Ini tinggal diangkat aja dari oven. Untuk pemanggangan bisa 50-55 menit ya bun, sesuai dengan oven masing-masing di rumah. Suhunya tetap di 200 derajat celcius, nggak perlu naik turunkan suhu, dan jangan dibuka tutup selama proses pemanggangan supaya kue susnya tidak kempes. Nah, kalau sudah matang saatnya kue sus diangkat dari oven. Nah, setelah diangkat dari oven hasilnya seperti ini bun. Untuk kue sus panas-panas, kuenya bisa dilepas langsung dari cetakan ya bun, dan ini nggak lengket sama sekali. Oke, kue susnya saya lepas dulu dari cetakan karena cetakannya saya pakai buat gantian untuk memanggang selanjutnya. Ya bun, kalau sudah dilepas dari cetakan tinggal ditata di cooling rack seperti ini ya bun. Nah, kemudian semua adonan jangan lupa dicetak semua ya bun. Caranya sama kayak di awal tadi dan cara memanggangnya pun juga sama ya. Nah, kalau sudah matang semua hasilnya seperti ini bun. Lumayan banget, satu resep menghasilkan kurang lebih 27 kue sus ya bun. Nah, ini yang 3 nggak masuk ke cooling rack karena nggak muat ya bun. Oke, selanjutnya saya akan membuat isian dari kue sus atau fla dari kue sus. Saya menggunakan susu cair atau UHT ya bun, 500 ml, gula pasir 100 gram. Kalau yang suka manis boleh ditambah ya bun, 1 atau 2 sendok makan, 1/4 sendok teh garam halus, pasta vanila 1 sendok teh. Nah, pasta vanila ini penting ya bun supaya flanya menjadi enak dan harum ya bun. Kemudian margarin atau butter 1 sendok makan ya bun. Nah, selanjutnya tinggal dimasak menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk supaya kandungan susunya tetap terjaga ya bun. Nah, sama kayak masak santan juga iya bun, masak santan juga diaduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah. Untuk masak susu juga begitu ya bun, diaduk-aduk terus supaya kandungan susunya pun tetap terjaga, nanti rasanya jadi lebih enak. Nah, dimasak terus menerus sampai mendidih ya bun. Setelah mendidih, masukkan tepung maizena sebanyak 2 sendok makan penuh dan larutkan dengan sedikit air ya bun. Kemudian diaduk-aduk sampai adonannya meletup-meletup dan mengental ya bun. Setelah adonannya meletup-meletup dan mengental, selanjutnya matikan api, kemudian angkat dan istirahatkan kurang lebihnya 10 menitan supaya uap panasnya berkurang. Setelah diistirahatkan adonan fla atau krimnya sudah siap untuk digunakan. Pindahkan di plastik segitiga seperti ini ya bun, supaya gampang untuk mengisi ke dalam kue sus. Nah, tinggal disemprotkan aja bun fla ke dalam kue sus seperti ini. Isikan semua adonan fla ke semua kue sus yang sudah dibuat ya bun. Setelah selesai mengisi fla ke dalam kue sus, hasilnya seperti ini ya bun. Selanjutnya tahap penopingan ya bun, atau tahap pemberian topping. Di sini untuk topping saya menggunakan kiwi, stroberi, dan jeruk kaleng ya bun, atau sesuai dengan selera nih untuk topping buahnya ya bun.
Nah, di sini tinggal di topping di bagian atas fla. Seperti ini ya Bun, ditata biar rapi. Setelah selesai menoping dengan buah-buahan, hasilnya seperti ini ya Bun. Kue susnya sudah ditopping dengan buah-buahan, jadi lebih seger dan lebih cantik ya Bun. Selanjutnya untuk pengemasan, kalau mau dijual, bunda-bunda bisa menggunakan kertas cup untuk bolu atau untuk kue ya Bun, yang bentuknya seperti ini, ukuran 10,5 cm ya. Nah, untuk pengemasan tinggal ambil kue sus buahnya, kemudian tinggal dimasukkan aja ke dalam kertas cup seperti ini atau kertas bolu seperti ini. Nah, ditata semua menggunakan kertas bolu ya Bun atau kertas cup ini supaya lebih cantik. Nah, untuk harga jual per piecesnya ini bunda-bunda bisa jual mulai dari harga 3.000-an ya Bun, 3.000 atau 3.500-an, mulai dari harga itu. Bunda-bunda bisa sesuaikan dengan harga daerah masing-masing. Nah, kalau sudah ditata di dalam kertas cup atau kertas bolu, hasilnya seperti ini Bun. Satu resep ini menghasilkan 27 sus buah ya Bun. Itu tergantung bunda juga pas nyetak susnya ya Bun, adonan susnya ya Bun. Kalau yang pas bisa dapat 27, bisa lebih bisa kurang lah ya Bun. Lumayan ya Bun, modal 3 butir telur hasilnya bisa sebanyak ini. Kalau dikali mulai harga 3.500-an misalnya Bun, dikali 27 pieces, hasilnya juga lumayan ya Bun. Dan jangan lupa bunda-bunda simak tips tadi di awal ya, supaya susnya bisa tetap bagus, hasilnya nggak kempes ya Bun. Nah, untuk yang penasaran dengan rasanya seperti apa, saya cobain dulu ya Bun. Rasanya enak banget Bun. Krim vanilanya bener-bener kerasa banget ya Bun. Gunakan pasta vanila yang kualitas bagus ya Bun, supaya rasanya bisa lebih premium gitu ya Bun. Kemudian dipadu dengan buah-buahan, rasanya asem manis. Wah, ini enak banget. Susnya juga rasanya garing. Selamat mencoba di rumah ya Bun.